Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang pada pagi ini Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh bertemu lagi di dalam pertemuan ibadah raya online pada saat pagi ini. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita, siapkan waktu kita secara khusus agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Waktu kita secara khusus agar kita bisa menghormati Tuhan. Lupakan semua segala aktivitas kita, segala ketakutan, kekhawatiran kita. Biarlah kita pada saat pagi ini boleh datang dalam keadaan hati yang tulus mencari Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bangga Bapa punya Allah yang seperti Engkau, yang selalu memperhatikan kami dalam setiap langkah kehidupan kami, yang Engkau selalu menjaga dan memelihara kami seperti biji mata-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kami bisa ada sebagaimana kami ada dalam segala keadaan kami pada hari ini. Itu semua karena anugerah berkat rahmat kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami musrahkan pertemuan ibadah raya kami pada pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan saja yang memimpin acara ini Bapa, dari awal pertengahan hingga tamatnya. Berkati hamba-Mu, berkati para pelayan-Mu ya Bapa, agar kami boleh melayani Engkau sepenuh hati kami, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa, dan biarlah kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau awali ibadah kami pada saat pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Biarlah pada saat ini kita pergunakan waktu yang singkat ini, bahwa Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Tuhanlah yang patut kita muliakan, Tuhanlah yang patut kita puji dan sembah. Bapa yang Maha Esa, aku mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa pujian-Mu di hadapan-Mu pada saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
Engkau yang Tuhan yang layak untuk dipuji dan dimuliakan Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami membawa korban persembahan Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan-Mu pada saat ini. Terima kasih Yesus. Ku bawa korban. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang semua bangkit berdiri. Kita masih semangat untuk memuji dan bersyukur. Haleluya. Kita akan menari buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bawa korban-Mu pada saat hari ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Persembahan yang kuberikan kepadamu Tuhan, semua itu daripada Engkau berikan buat kami. Dan kami pada saat ini, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran akan firman Tuhan. Biar pada saat pagi hari ini, kita rasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami akan mengangkat tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, penuhi hati kami Tuhan. Terima kasih. Kami rindu Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah. Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Layakan kami untuk kami menerima kebenaran akan firman. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Penuhi hati kami. Terima kasih.
hamba-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, luhur dengan kasih-Mu. Diam dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Jemaat GSKI Cross Cirebon. Kami berdoa kiranya saudara sekalian dalam keadaan sehat, pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Bapa yang sempurna, sehingga kita bisa melewati semua keadaan sambil memandang akan anugerah Allah yang besar. Dan memang harusnya demikian. Kita bersyukur kepada Allah kalau kita masih diberi waktu untuk beribadah, melayani Tuhan, meskipun dalam kondisi seperti ini. Tapi ini sama sekali tidak mengurangi penghayatan kita akan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa, dan tanpa Tuhan kita tidak akan sanggup melewati semua keadaan. Keadaan yang sukar, keadaan yang sulit tidak bisa dihindari. Tetapi bagaimanapun juga kita melewati keadaan ini, menghayati dan mensyukuri, semua tergantung pada tingkat kedewasaan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dewasa di hadapan Allah. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 5 ayat 13 sampai 14. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu, dewasa di hadapan Allah. Dewasa itu adalah pencapaian tingkat kematangan seseorang secara utuh, baik itu kognitif, baik itu afektif dan implementatif. Orang yang dewasa, tingkat kematangannya dalam kognitif, pengetahuan, pemikiran, logikanya itu akan lebih tajam dan akan lebih bisa berpikir secara dewasa. Kemudian afektif, dia mengelola perasaannya, sehingga perasaan dikelola, pola pikir yang dikembangkan, itu terwujud dalam implementasi kehidupan yang sudah pasti harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dewasa dalam pembahasan kita pagi ini tentu saja adalah pembahasan dari sudut pandang keimanan Kristen secara benar. Saudara, Allah menghendaki kita menjadi dewasa. Allah menghendaki kita sungguh-sungguh benar-benar menjadi dewasa. Menjadi dewasa itu berarti kita tidak lagi hidup seperti anak-anak. Yang saya maksudkan hidup seperti anak-anak adalah hidup untuk kesenangannya sendiri, hidup berpusat pada dirinya, hidup berpusat kepada kesenangan mainannya, sehingga dia tidak bisa menghayati lebih daripada segala sesuatu yang berhubungan dengan kesenangan dirinya sendiri. Selama seseorang adalah anak-anak, selama dia berkeadaan belum dewasa atau masih anak-anak, tentu
tidak mungkin dia bisa dinikahi oleh pasangannya. Siapa yang mau menikah dengan anak-anak? Tidak ada. Orang yang dewasa lah yang akan menikah, berkeluarga, dan kemudian melangsungkan tanggung jawabnya di depan masyarakat. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bukankah Alkitab mengatakan bahwa kita ini adalah mempelai Kristus? Kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, perawan suci yang hidup harus tanpa cacat, tanpa celah. Dan untuk bisa menjadi mempelai Kristus, maka itu artinya kita harus telah ditemukan menjadi dewasa di hadapan Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, supaya kita terus bertumbuh dan berjuang menuju kedewasaan penuh. Sebab kedewasaan itu tidak terjadi dalam satu malam. Kedewasaan iman itu tidak terjadi hanya karena proses baptisan air. Tetapi kedewasaan itu adalah merupakan rangkaian proses keintiman dengan Allah. Pemahaman yang benar kepada firman yang benar-benar kita pahami. Dan itu mengubah stigma kita, mengubah pola pikir kita. Dan kemudian ketika kita menjumpai hidup ini penuh dengan pergumulan, di dalam pergumulan itulah pada akhirnya iman kita, pemahaman kita implementasikan, sehingga proses pengalaman implementasi itu kita akhirnya bertumbuh menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Kedewasaan iman orang Kristen itu cirinya adalah yang pertama, menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya kebahagiaan hidupnya. Jadi ciri kedewasaan iman yang pertama adalah kalau orang Kristen itu bisa menjadikan Tuhan, hanya Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan, orang yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya kebahagiaan hatinya, itu sudah pasti artinya dia tidak memerlukan apapun untuk membuat dirinya bahagia. Kebahagiaannya tidak dibentuk, dibangun, dirangsang, distimulus oleh sesuatu yang ada dalam dunia ini. Dia tidak memerlukan apapun untuk membuat dia bisa bahagia. Kalaupun dia memiliki sesuatu, kalaupun dia menikmati sesuatu, kalaupun dia bersentuhan dengan sesuatu, apapun itu tidak akan membuat hatinya lepas dari kebergantungannya kepada Allah. Kalau Tuhan itu satu-satunya kebahagiaan dalam hidupnya, meskipun dia tergoncang, meskipun dia mengalami banyak masalah, bahkan tersakiti oleh orang lain, tersakiti oleh sahabat, tersakiti oleh persoalan, dan siapapun bisa menyakitinya. Tapi orang yang dewasa dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan hidupnya, hatinya itu ibarat sudah terpasang dengan anti gores dan anti pecah. Kesusahan tidak akan menggoncangkan imannya. Kekurangan tidak akan menggores jiwanya. Penderitaan tidak akan melukai jiwanya. Justru di dalam segala keadaan dia tetap bisa berkata, hanya Tuhanlah kebahagiaan hidupku. Jadi kalau hidup kita masih terfokus pada mainan kita dalam dunia ini, saya menyebut mainan itu bisa berarti harta,
Saya menyebut mainan itu bisa berarti objek lain selain Yesus, selain Bapa. Maka sebenarnya kita identik dengan anak-anak yang kebahagiaannya tergantung kepada objek yang di luar. Bergantung kepada mainannya. Dia lebih fokus kepada mainannya. Dia senang kalau ada mainannya. Sedangkan kalau mainannya hilang, dia akan menangis. Bahkan tidak mau makan, tidak mau tidur. Bahkan dia akan ngambek, dia akan marah-marah, bahkan mungkin terguling-guling ketika mainan yang membahagiakan hidupnya diambil atau hilang atau rusak. Saudara, apapun yang ada dalam dunia ini selain Allah, itu ibarat adalah objek mainan yang sesaat, tidak ada yang abadi, tidak ada yang bernilai. Dan kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada sesuatu yang lain di luar Allah, maka kita akan mudah tergores, kita mudah lemah, kita mudah putus asa, kita akan mudah menjadi curiga dengan Tuhan, bahkan ngambek dengan Tuhan, mundur dari Tuhan. Bahkan mungkin kita akan berkata, percuma aku beribadah, ternyata masalah tidak pernah selesai. Itulah sebabnya, saudara, kita harus bertumbuh dewasa. Orang yang dewasa di dalam Tuhan dan benar-benar dewasa, dia akan menghayati hidup ini. Tidak ada kebahagiaan yang lain kecuali satu. Kebahagiaan satu-satunya hanyalah Allah. Dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19, kita menemukan firman Allah yang menggambarkan kedewasaan hidup seseorang, kedewasaan iman seseorang, yang walaupun segala sesuatu yang dilihat mengecewakan, harapannya tidak pernah terwujud. Bahkan seakan-akan hidupnya kehilangan segala sesuatu, dia tetap bisa bersuka cita, dia tetap bisa mensyukuri segala sesuatu dan menjadikan Allah itu sebagai kebahagiaannya. Dikatakan demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa, seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow, luar biasa. Penulis mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Artinya pada musim berbuah, seorang petani mengharapkan tanaman yang dirawat bertahun-tahun berbunga, kemudian berbuah, setelah berbuah dipanen dan hasilnya dinikmati. Tapi kali ini pohon ara tidak berbunga, artinya tidak ada harapan, tidak ada keberhasilan, tidak ada yang menjadi pegangannya. Bahkan pohon anggur tidak berbuah. Segala sesuatu mengecewakan. Dan lebih hebat lagi, seakan-akan sempurna, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya segala suatu harapan pergi, hilang segala sesuatu, tidak ada pegangan, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda kebahagiaan. Dalam standar dunia, itu adalah merupakan kebuntungan, apes. Tetapi bagi seorang hambanya, Habakuk berkata, namun aku tetap beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkanku.
karena Dialah Allahku. Saudara yang Tuhan kasihi, ketika hidup kita ini banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tekanan yang kita hadapi, kita tidak bisa melihat harapan itu terdatang dalam hidup kita. Usaha yang kita bangun seakan tidak ada hasilnya. Pekerjaan yang kita geluti seakan jadi sepi. Tidak ada hal yang membuat kita bisa merasa bahagia secara dunia, secara materi. Tetapi kita tahu, orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia telah menetapkan hatinya bahwa kebahagiaanku bukan karena apa yang kupunya, kebahagiaanku bukan karena berapa banyak uang yang aku berhasil kumpulkan, kebahagiaanku bukan terletak kepada berapa banyak rumah yang kumiliki. Kebahagiaanku satu-satunya adalah ketika aku dekat dengan Allah, bergaul dengan Allah, karena Allah itu satu-satunya kebahagiaan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, karena itu saya menulis satu lagu, dan lagu itu mengajarkan buat saya, mendidik buat saya, mengingatkan buat saya, hidup ini fokuslah dengan Tuhan. Nikmati hari-hari bersama Tuhan, dan jangan menaruh kebahagiaanmu pada apapun selain hanya kepada Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, dan juga pohon anggur tidak berbuah, dan seterusnya. Saya ingin katakan kepada kita bahwa sukacita kita hanya boleh dan hanya boleh, harus hanya kepada Tuhan saja. Kekristenan yang benar, dia tidak menaruh hatinya kepada apapun juga. Kekristenan yang benar, dia tidak menaruh kebahagiaannya kepada apapun di sekitar hidupnya. Meskipun daging itu sudah terbentuk demikian sejak kita lahir. Kebahagiaan kadang-kadang stimulusnya adalah harta. Daging itu stimulusnya, kebahagiaannya adalah uang dan apapun. Tetapi sekarang kita harus belajar mematikan daging kita, menghabiskan semua apa yang telah dirusakkan oleh daging ini, dan membangun kembali sebuah model baru hidup kita, yaitu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Mazmur pasal 73 ayat 25-26 berkata, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur ini adalah sebenarnya mazmur kontradiktif, di mana Bani Asaf melihat kenapa orang fasik itu hidupnya seakan enak, bebas penyakit, banyak sahabat, senang-senang. Dan mengapa orang fasik itu seakan dia tidak bersentuhan dengan kesusahan apapun. Semuanya happy, semuanya oke. Sementara itu Bani Asaf justru merana, menjaga kesucian hidupnya, dalam ketaatannya kepada Allah, dalam ibadahnya kepada Allah. Justru seakan-akan orang benar penuh dengan penderitaan, tidak ada harapan, banyak masalah, banyak tekanan. Itu membuat Bani Asaf menuliskan, hampir saja aku kepleset. Saudara yang Tuhan kasihi, tapi pada akhirnya Tuhan membukakan matanya dan melihat bahwa sesungguhnya kebahagiaan di dalam dunia ini semuanya fana. Kebahagiaan dalam dunia ini sesungguhnya adalah fata morgana. Hanya Tuhanlah satu-satunya kebahagiaan kita sekarang dan untuk selama-lamanya.
Hanya Tuhanlah kebahagiaan kita. Kita boleh kehilangan segala sesuatu asal tidak kehilangan Allah. Kita boleh tidak memiliki apapun di dalam dunia ini, selama kita memiliki Allah, itu cukup bagi kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Apapun boleh hilang, apapun boleh tidak ada, apapun boleh lenyap, asal Tuhan itu ada bersama kita. Itulah harta abadi kita, itu cukup bagi kita, dan Tuhan itu adalah kebahagiaan kita satu-satunya. Jadi karena itu Allah menghendaki kita dewasa. Dewasa dalam pemahaman Injil yang benar. Dewasa dalam memahami makna hidup. Dewasa dalam memahami rancangan Allah dalam hidup kita. Dan dewasa dalam memahami posisi, harta, kekayaan, dan semua fasilitas hidup ini tidak boleh mencuri hati kita, perhatian kita. Hidup kita dipanggil oleh Allah hanya untuk menjadikan Dia satu-satunya harta abadi kita. Kalau itu belum ada dalam diri kita, sampai kapanpun hidup kita akan gampang tergores. Ada masalah, kita tergores. Ada kesusahan, kita frustasi. Tidak ada uang, kita tidak bahagia. Tidak punya rumah, kita merasa paling hina. Tidak punya mobil, kita merasa tidak terhormat. Kita tergores jiwa kita. Kita tertekan batin kita. Dan terhadap hal itu kemudian dunia menawarkan ini jalan keluar. Dan dunia menawarkan supaya kita memilihnya, memilih dunia, memilih iblis, memilih melayani kesenangan iblis. Itu sebabnya banyak orang Kristen terjebak dengan permainan dunia yang fana ini. Hidup dalam fata morgana filosofi yang menyesatkan, yang mengatakan banyak uang, banyak bahagia, memiliki dunia, memiliki sorga, seakan dunia ini adalah firdaus dan tujuan akhir hidup kita. Saya mau katakan, itulah bagian contoh daripada orang yang tidak dewasa dalam Tuhan. Kalau hidupnya terfokus kepada dunia, harta, kekayaan, yang saya ibaratkan seperti anak kecil yang asik dengan mainannya. Ayo kita dewasa. Lepaskan semua stigma yang salah. Lepaskan semua ketergantungan kita kepada apapun juga. Yang kita perlukan cuma satu. Jadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Yang kedua, saudara, orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai satu-satunya tujuan hidupnya. Menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya tujuan hidupnya. Bapak Ibu, orang dewasa sangat memahami, atau orang yang dewasa di dalam Kristus harus memahami untuk apa dia hidup dalam dunia ini. Apa tujuan hidup dalam dunia ini? Orang yang dewasa, dia tidak pernah ragu untuk mengatakan tujuan hidupnya hanyalah Tuhan dan kerajaannya. Apapun yang dia lakukan, dia hayati itu bukan untuk kepentingannya. Apapun yang dikerjakan, yang dipilihnya, pilihannya, pekerjaannya, jabatannya, dan segala sesuatu aktivitasnya, itu dihayati sebagai bentuk pelayanan kepada Allah, karena dia menyadari bahwa hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk melayani Allah dan kerajaannya. Itu yang sering saya ingatkan kepada jemaat.
Apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan untuk Tuhan. Kalau kita berusaha atau bisnis yang kita lakukan bukan untuk membangun kerajaan kita. Bisnis yang kita kerjakan, usaha yang kita kerjakan, kita abdikan untuk kerajaan Allah, melayani Allah. Maksimalkan usaha itu, lakukan usaha itu, maksimalkan dengan cara sesuai dengan tuntunan dan kehendak Allah. Dan hasil daripada bisnis itu kita gunakan bukan untuk keegoisan kita, bukan untuk kepentingan membangun kerajaan kita. Kita gunakan untuk memperhatikan sesama, menolong orang lain, menopang pekerjaan Tuhan, menyekolahkan anak-anak kita, dan hal-hal lain yang kita bisa lakukan yang tujuannya cuma satu, hidup bagi kerajaannya. Kalau orang itu berkeluarga, dia berkeluarga untuk Tuhan. Sehingga orang yang menghayati, menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai tujuan satu-satunya hidupnya, maka saudara, kedewasaan ini tidak akan menenggelamkan orang di dalam masalah. Orang yang dewasa dalam Tuhan tidak mungkin dia tenggelam dalam masalah. Kalau orang berkeluarga, tiba-tiba mendapat kabar suaminya meninggal, atau suaminya pergi meninggalkan dia, entah karena ada godaan dari pasangan lain atau wanita lain, itu menyakitkan. Tapi rasa sakit itu tidak akan menenggelamkan. Rasa sakit itu tidak akan menghancurkan, karena dia punya prinsip secara dewasa di dalam iman. Aku datang sendiri ke dalam dunia ini, dan satu kali aku juga kembali sendiri menghadap Tuhan. Aku hidup walaupun menikah. Tujuan hidupku bukan untuk mengabdi kepada suami, atau aku tidak hidup untuk manusia. Aku hidup untuk Tuhan. Apa yang kulakukan terhadap suami itu dalam rangka melayani Allah. Kalaupun sekarang suami pergi meninggalkanku, dia pergi melukaiku, aku tidak terluka. Karena fokusku bukan untuk manusia, tapi fokusku adalah untuk melayani Tuhan dan kerajaannya. Seandainya itu terjadi dalam hidup orang Kristen yang dewasa, tidak dapat dipungkiri pasti sedih ditinggalkan suami. Apalagi dia meninggalkan istrinya karena wanita lain. Tapi istri yang dewasa, dia akan bisa berkata, tidak masalah. Yang penting Tuhan tidak meninggalkanku, dan aku tidak akan berpaling dari Tuhan. Karena aku tahu hidup dan matiku itu adalah milik Tuhan. Kedewasaan tidak akan menenggelamkan hidup orang percaya di tengah goncangan dan tekanan. Orang bisa menghayati di dalam segala hal, baik hidup dan mati, itu adalah untuk Tuhan. Roma 14 ayat 7-9 berkata, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Wow, saudara. Kedewasaan menentukan kualitas kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Kita bisa menghayati dalam segala keadaan, dalam segala persoalan. Kita tidak tenggelam dalam persoalan, tapi kita bisa melihat bahwa hidupku yang aku jalani
Tidak ada tujuan lain kecuali satu. Aku tujukan untuk melayani Tuhan dan kerajaan-Nya. Saudara, di dalam konteks inilah baru kita bisa mengerti kedalaman makna daripada Roma pasal 8 ayat 28. Baru kita bisa mengerti makna kedalaman firman Allah dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dulu mungkin kita tidak begitu memahami ayat ini. Kalaupun paham, pemahaman kita mungkin tidak sedalam ketika kita memahami kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Ayat ini berkata bahwa hanya orang yang mengasihi Tuhanlah yang akan digarap oleh Tuhan. Hanya orang yang mengasihi Allah saja yang akan digarap oleh Allah untuk menggenapi rencana Allah. Rencana Allah itu apa? Agar kita menjadi manusia yang baik. Baik bukan dalam standar agama. Baik menurut Allah dalam rencana Allah adalah dikembalikan kita pada rancangan semula, yaitu menjadi umat Tuhan yang tanpa cacat, tanpa celah. Hidup tanpa cacat, tanpa celah, itu adalah hidup Yesus Kristus. Ketika kita belajar mengasihi Allah dan ketika kita mengatakan mengasihi Allah, maka itu berarti sejak itu Allah akan menggarap kita. Kadang muncul pertanyaan, mengapa orang mengasihi Tuhan, berkomitmen untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan yang berkata, aku mengasihimu ya Allahku. Justru orang mengasihi Allah, hidupnya tidak pernah berhenti dari persoalan, tidak pernah berhenti dari goncangan. Saudara, sebetulnya sekarang baru bisa mengerti. Justru ketika kita menjadikan Allah sebagai kebahagiaan dan tujuan hidup kita, ketika kita berkata bahwa hanya Tuhanlah kebahagiaanku dan aku mau menjadikan Allah saja kebahagiaanku dan tujuan hidupku, maka ketika kita berjanji dan berkata seperti itu, Allah merespon kita, Allah menggarap kita. Dan ketika kita mengikatkan diri kita kepada Allah, konsekuensinya adalah kita berurusan dengan perasaan Allah. Apapun yang kita lakukan, kita itu bisa menimbulkan kecemburuan Tuhan atas hidup kita. Ketika kita berkata kita mengasihi Allah dan menjadikan Dia sebagai kebahagiaan kita satu-satunya, tujuan hidup kita hanyalah Tuhan dan kerajaannya, tetapi hati kita masih berpotensi selingkuh dengan objek lain, dengan dunia, dengan kekayaan, dengan apapun, di situ Tuhan akan bangkit perasaan cemburunya. Dan Allah akan menghajar kita. Allah akan mengambil apapun dalam hidup kita, merampas apapun dalam hidup kita yang berpotensi membuat kita berpaling dari cintamu kepada Dia. Kalau saudara tidak berkata menjadikan Dia sebagai satu-satunya tujuan hidupmu dan menjadikan Dia sebagai kebahagiaanmu, saudara bukan siapa-siapa, dan itu tidak akan mengganggu perasaan Tuhan. Misalnya saya tidak mungkin terganggu dengan wanita lain yang hidupnya tidak jelas, berjalan dengan pria lain. Tidak mungkin mengganggu perasaan saya, karena dia bukan istri saya, dia bukan pasangan hidup saya. Tetapi ketika seorang wanita, istri kita, yang berkomitmen dengan kita, berjalan dengan pria lain, selingkuh dengan pria lain, itu mengganggu perasaan kita, membangkitkan kecemburuan kita. Dan begitulah kalau kita berkata, aku mengasihi Allah, tapi kita hidup tidak menjadikan Dia sebagai satu-satunya kebahagiaan kita, tujuan hidup kita.
itu artinya kita belum dewasa dalam menyerah kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Allah berpotensi mengambil apapun dalam hidup kita yang bisa menggagalkan atau menghilangkan rasa cinta kita kepada Allah. Bapak Ibu, itu sebabnya kita mengerti sekarang. Alkitab katakan Allah turut bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Allah ingin supaya engkau tanpa cacat, tanpa celah. Allah ingin supaya engkau layak dan berkenan kepada Allah. Dan itu sebabnya Allah menggarapmu, Allah mendidikmu, dan membuat hidupmu seakan tidak nyaman, banyak masalah dan pergumulan. Karena Allah tahu bahwa apa yang di depan kita, apa ada di sekitar kita, berpotensi mencuri hati kita dari Tuhan. Itu sebabnya, saudara, seringkali kita mendengar kalimat, Bapak, anak Bapak telah kecelakaan. Anak Bapak naik motor, tabrakan. Sekarang ada di rumah sakit. Bahkan mungkin dipanggil Tuhan. Kadangkala peristiwa itu tidak dapat kita pahami bahwa Allah ada di dalamnya. Kita tidak bisa menerima bahwa Allah ada di dalamnya. Kita tidak bisa menerima karena kita belum dewasa. Yang saya pahami, pertama bukan mensyukuri hal itu terjadi, tapi bisa jadi bahwa anak itu diambil oleh Allah karena Allah tahu bahwa anak itu bisa menjadi sumber kegagalan kita, menjadikan Allah sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Karena itu melalui peristiwa ini, melalui apapun yang kita alami, melalui peristiwa-peristiwa menyakitkan kita, sekarang kita belajar menghayati, belajar memahami bahwa Allah ada di dalamnya. Allah memproses kita agar kita menjadi dewasa, dan orang yang dewasa pada akhirnya hanya menjadikan Allah sebagai kebahagiaan hidupnya dan tujuan hidupnya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kepada kita dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bisa kita memahami sekarang mengapa kita mengucap syukur? Sebab Allah, meskipun seakan-akan membuat kita tidak nyaman, seakan-akan mengambil kebahagiaan kita, tapi sesungguhnya Allah mengasihi saudara, menyediakan kebahagiaan yang abadi, lebih daripada kebahagiaan yang kita nikmati dengan harta, dengan uang, dengan pabrik, dengan keluarga, dengan teman, apapun. Itu bisa diambil oleh Allah, karena Allah mengasihi saudara, Allah memperdulikan saudara. Allah tahu bahwa Allah perlu mengambilnya supaya engkau tidak menjadi gagal menerima kebahagiaan yang sejati, hidup yang sejati bersama dengan Dia di dalam kerajaan. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami goncangan, tekanan, apapun. Mari kita bertumbuh dalam kedewasaan, melihat segala sesuatu ini sebagai tangan Allah yang sedang bekerja, memurnikan kita, menggarap kita, mendewasakan kita, supaya kita menjadi semakin hari semakin indah di depan Tuhan, menjadi semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Saudara kasih dalam Tuhan, kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel Darsana yang dari Bali. Kami bersyukur Bapak memberkati kami dengan kebenaran-Mu. Biarlah tanamkan kebenaran ini, dan Bapak juga memberkati hamba-Mu yang telah berjalan melayaninya. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami berpisah, kami mengangkat tangan kami akan bersiap menerima berkat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala berkat, anugerah, kasih karunia, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas kami semua. Dan yang terbaik, kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Amin.
Shalom saudaraku, sebelum kita mengakhiri pertemuan raya ini, saya ingin mengumumkan mulai minggu ini, ya mungkin saudara akan aneh kok berubah ya. Mulai minggu ini memang ada perubahan nama dari GSKI Kana menjadi GSKI Cross Cirebon, ya. Jadi ada perubahan nama dari GSKI Kana Cirebon menjadi GSKI Cross Cirebon. Saya percaya melalui nama ini, GSKI Cross ini, gereja ini akan membawa jemaat makin serupa dengan Kristus. Siap hanya fokus kepada salib Kristus. Cross itu memang memiliki arti, memiliki singkatan. C-nya itu Christ, R-nya itu restore, O-nya itu our, S yang pertama self, S yang kedua salvation. Jadi singkatannya adalah Christ, restore, our salvation. Keselamatan kita akan terus diperbaharui. Sekali bukan keselamatannya, tetapi dari kodrat dosanya kita harus terus diperbaharui sehingga keselamatan akan menjadi sempurna dan kita menjadi sempurna seperti Bapa serupa dengan Kristus. Untuk saudara yang mau memberikan persembahan melalui rekening BCA, tetap untuk sementara namanya masih menggunakan yang lama, GSKI Kana Cirebon, ya. Sambil menunggu proses, nanti begitu keluar rekening yang baru, nanti kami akan sampaikan kembali. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa minggu depan kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Siapkan hati, siapkan minuman dan atau kue-kue kecil untuk masuk dalam perjamuan kudus, dan saudara pasti akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.